I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Adania, NIM 01212354. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes. Sebelum kita lanjut, kita perlu ketahui apa sih itu diabetes. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Dan apa sih itu insulin? Insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas, merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah. Insulin menyebabkan gula berpindah ke dalam sel tubuh sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Berapa jenis penyakit diabetes mellitus? Yang pertama, DM tipe 1. DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Yang kedua, DM tipe 2. DM yang disebabkan tidak cukupnya dan tidak efektifnya kerja insulin. Dan yang ketiga, DM gestasional, DM yang terjadi saat kehamilan. Kebiasaan yang dapat menyebabkan diabetes yaitu yang pertama, banyak makan gorengan, banyak minum minuman bersoda, stres, merokok, dan kurang tidur. Tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama itu gejala klasik yang biasanya ditandai dengan rasa haus yang berlebihan, rasa lapar berlebihan, sering buang air kecil, dan berat badan turun drastis. Dan gejala lain, luka lambat sembuh, mata kabur, mudah lelah. Faktor resiko penyakit diabetes yaitu yang pertama, kurang aktivitas fisik, kegemukan, riwayat penyakit jantung, hipertensi, keturunan, diet tidak seimbang. Cara mudah mencegah diabetes yaitu cek gula darah secara teratur, konsumsi makanan yang sehat, jaga pola makan yang baik, menjaga berat badan yang ideal, latihan jasmani secara teratur. Komplikasi yang disebabkan oleh penyakit diabetes yaitu seperti kerusakan jantung, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, kerusakan dan kematian jaringan, kerusakan pembuluh darah, difusi seksual, katarak, dan kebutaan. Dan juga ada golongan obat untuk diabetes. Yang pertama, metformin atau biguanide. Metformin bekerja menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Dengan begitu, tubuh bisa menggunakan insulin lebih efektif dan glukosa lebih mudah diserap oleh sel-sel di dalam tubuh. Yang kedua, ada golongan sulfonylurea. Sulfonylurea membantu mengendalikan gula darah dengan cara merangsang pankreas menghasilkan lebih banyak insulin untuk mengatasi resistensi insulin yang terjadi. Yang ketiga, ada golongan maklinitide. Obat diabetes golongan maklinitide bekerja seperti sulfonylurea, yaitu merangsang pankreas menghasilkan lebih banyak insulin. Yang keempat, golongan thiazolidinediones atau glitazone. Obat ini bekerja dengan cara membantu tubuh untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Selain mengendalikan gula darah, obat ini juga membantu menurunkan tekanan darah dan memperbaiki metabolisme lemak dengan meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik dalam darah. Yang kelima, golongan inhibitor DPP4 atau gliptin. Inhibitor dipeptidilpeptidase 4 atau inhibitor DPP4 atau dikenal dengan golongan gliptin adalah obat generik untuk diabetes mellitus. Obat gliptin ini bekerja dengan cara menghambat enzim DPP4 sehingga inkretin tubuh akan dapat bertahan lebih lama. Selain itu, obat diabetes ini dapat membantu mengurangi pemecahan glukosa di hati sehingga tidak dialirkan ke darah saat kadar gula darah sedang tinggi. Agonis reseptor GLP-1 atau incretin mimetic. GLP-1 bekerja dengan cara merangsang pelepasan insulin oleh pankreas setelah makan. Obat agonis reseptor GLP-1 bekerja dengan cara meniru kerja GLP-1 tersebut. Golongan yang ketujuh yaitu inhibitor SGLT2, sodium glucose CO transporter 2 atau SGLT
SGLT2 adalah inhibitor golongan baru yang juga sering digunakan dalam pengobatan diabetes. Golongan obat diabetes mellitus ini bekerja dengan mengurangi penyerapan kembali glukosa dari ginjal ke dalam darah. Yang kedelapan, golongan inhibitor alfa glukosidase. Tidak seperti kebanyakan jenis obat diabetes lainnya, golongan obat inhibitor alfa glukosidase tidak memberikan efek langsung pada sekresi atau sensitivitas tubuh terhadap insulin. Sebaliknya, obat ini memperlambat pemecahan karbohidrat yang terdapat dalam makanan bertepung. Dan yang terakhir, kesembilan, golongan terapi insulin. Pengidap diabetes tipe 1 wajib menggunakan insulin, sedangkan pasien diabetes tipe 2 masih memungkinkan menggunakan obat penurun gula darah terlebih dahulu. Sekian dari materi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.